Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Pembelajaran apresiasi puisi dengan metode discovery inquiry. Yang pertama adalah pengertian puisi, yang kedua ciri-ciri puisi, yang ketiga jenis-jenis puisi, dan yang keempat unsur puisi. Yang pertama adalah pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilih kata-kata kias. Puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Kalau kita melihat teks puisi, pasti kalimatnya itu padat, singkat, dan diberi irama. Biasanya, kalau di akhir kalimat itu namanya rima. Kalau dibacakan, menimbulkan bunyi-bunyi tersendiri. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri puisi. Ada 5. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Jelas, yang dimanapun puisi itu kalimatnya singkat dan padat. Yang kedua, memperhatikan diksi. Sama, diksi atau pilihan kata. Kalau kita membaca puisi, bisa dipastikan kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang indah atau memiliki estetika keindahan. Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Kalau kita membaca sebuah puisi karyanya orang, saat kita membaca, imajinasi kita itu akan timbul. Misalnya kita membaca sebuah puisi yang bertemakan tentang keindahan alam, pasti kita akan berimajinasi ke sana. Nyiur melambai, pasir putih, ombak bergemuruh, ombak berlarian. Nah, pasti imajinasi kita itu akan muncul dan kita pasti akan berkata, "Oh, Masya Allah, indah sekali ya." Itu adalah daya imajinatif kita. Yang keempat, mempunyai rima atau irama. Jelas ya kalau rima itu identik dengan pengulangan bunyi di akhir kalimat. Dalam sebuah puisi, kalau dalam puisi lama identik ada aturan sajaknya. Sedangkan irama, bagaimana seorang penyair atau seorang pembaca puisi masih membacakan puisinya. Dan yang kelima, memperhatikan bentuk atau tipografi. Memperhatikan tipografi dengan kata lain, perwajahan dari sebuah puisi. Selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis puisi. Ada 2, berdasarkan zamannya dan berdasarkan isi. Berdasarkan zamannya terbagi menjadi 3, yaitu puisi lama, merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20, sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan makna yang sering digunakan saat upacara adat. Puisi lama terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pantun, yang kedua talibun, yang ketiga syair, dan yang keempat gurindam. Yang kedua puisi baru. Puisi baru cenderung memiliki sifat simetris. Puisi ini memiliki bentuk yang rapi dan pada umumnya berbentuk 4 seuntai. Yang ketiga puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang meninggalkan kaidah-kaidah puisi lama dan bersifat bebas. Dan yang selanjutnya berdasarkan isi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Yang kedua, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Yang ketiga, puisi lirik.
Puisi lirik adalah syair yang dilahirkan untuk mewujudkan perasaan batin atau gagasan pribadi penyair melalui lirik tanpa bercerita. Selanjutnya yang keempat, unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Unsur fisik ada 6 jenis. Yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga kata konkret, yang keempat majas, yang kelima rima atau irama, dan yang keenam tipografi. Yang unsur batin ada 4. Yang pertama tema, yang kedua perasaan, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Unsur fisik puisi. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Yang kedua, imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, imaji suara, dan sebagainya. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji aktif. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif, sehingga memunculkan imaji biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang keempat, majas atau gaya bahasa. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Untuk menimbulkan kesan, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang kelima adalah irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang bisa membangkitkan emosi tertentu. Yang keenam, yang terakhir adalah tipografi atau perwajahan. Adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan garis. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yang kedua, unsur batin. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok dari sebuah puisi. Contohnya tema sosial, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, alam, dan lain-lain. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam sebuah puisi. Yang ketiga ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacaannya atau nada tinggi. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah teks puisi. Silahkan kalian baca. Nanti Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk maju ke depan membacakan teks puisi tersebut. Itulah tadi materi tentang puisi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.